Pertanyaan dari saudara Dika di Lampung Tengah, beliau mengatakan bagaimana cara agar ilmu dan pengetahuan yang sedang dipelajari lebih mudah masuk ke dalam diri. Bagaimana metode belajar terbaik sesuai tuntunan Rasulullah dan para sahabat? Mungkin bisa kita ringkas dua pertanyaan ini menjadi satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara mempelajari ilmu agama yang baik seperti yang dicontohkan oleh para salaf kita. Saudara Dika dan juga para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, ilmu agama ini sudah dipelajari oleh para ulama, oleh para salaf, dan mereka sudah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana caranya, bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu tersebut. Telah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang berisi tentang adab-adab di dalam menuntut ilmu, dan tidaklah dibuat kitab-kitab tersebut kecuali supaya kita sebagai seorang penuntut ilmu bisa mendapatkan ilmu yang telah didapatkan oleh para ulama kita sebelumnya. Terlalu banyak adab-adab yang mereka sebutkan. Kita sebutkan di antaranya yang pertama adalah seseorang mempelajari agama Allah ini dengan bertahap. Dimulai dari yang dasar, kemudian naik ke tingkat berikutnya dan seterusnya. Jangan sampai seseorang mempelajari agama Allah kemudian dia tergesa-gesa, akhirnya dia meloncat dan tidak mendasari dirinya dengan ilmu-ilmu yang dasar. Kemudian yang kedua, perlu adanya guru, karena guru dialah yang akan membimbing kita. Dia sudah terlebih dahulu sampai kepada ilmu tersebut. Beliau punya pengalaman, beliau punya pengetahuan mana kitab yang didahulukan, sehingga ketika kita punya guru, maka kita akan meringkas jalan. Langsung kita diberitahu oleh guru kita bahwasanya tahapan dalam mencapai ilmu ini adalah dengan engkau memulai dengan kitab A, B, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang mengerahkan kemampuan dan tenaga yang dia miliki untuk mendapatkan ilmu tersebut. Tidak setengah-setengah. Kalau dia sudah tahu jalannya, maka dia bersungguh-sungguh untuk menjalani dan menempuh jalan tersebut sesuai dengan arahan gurunya. Maka dia membaca, dia menghafal keperluan-keperluan yang tidak penting dia kesampingkan. Waktu yang sebelumnya dia gunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka sekarang dia harus bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan waktu tersebut. Di samping itu juga berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah SWT kemudahan di dalam memahami ilmu. Karena meskipun seseorang sudah berusaha dan mengeluarkan tenaga dan mengerahkan seluruh upaya untuk mendapatkan ilmu, tapi kalau Allah SWT tidak memberikan ilmu tersebut, maka dia tidak akan mendapatkannya. Nabi SAW oleh Allah disuruh untuk mengatakan, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dan beliau SAW setiap pagi di antara zikir setelah sholat subuh yang beliau baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah,
aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ini menunjukkan pentingnya seseorang berdoa di dalam menuntut ilmu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.